Halo, selamat malam. Balik lagi tentunya di RF Channel. Ini nggak RF Channel ya. Ini adalah khusus buat Bapak Ibu yang udah ikut kelasnya Pak Ryan. Kita bakal adain gathering rencananya setiap bulan seperti hari ini dan dua kali dan dua pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana Bapak Ibu bebas bisa tanya apapun ke Pak Ryan Filbert langsung. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang udah ikut kelasnya tapi masih bingung, ini kok misalnya ada masalah implementasinya, ada yang ribet, ada yang salah, ada yang masih bingung, bisa langsung aja tanya pada kesempatan pada hari ini. Tapi khusus untuk hari ini, kita nggak cuma balesin pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi kita juga seperti judulnya, kita bakal bahas market outlook tahun 2022. Karena ini adalah bulan pertama atau Januari di tahun 2022. Oke, langsung aja mungkin kita panggil Pak Ryan Filbert untuk bergabung pada malam hari ini. Halo, Om Adi, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ryan. Lagi di mana nih Pak? Wah, biasa nyangkut di jalanan. Ini sudah Oh, olahraga hari ini olahraga terpaksa. Kita turun tangga 39 lantai. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang di office tower dan harus turun ya. Jadi kakinya timpal pada patah sekarang di rumah dan jalanan macet parah juga tadi pulang. Untung ini Adi nggak datang kantor hari ini, jadi dia kayaknya selamat. oke Pak. Langsung Ya, aja Pak. Mungkin di awal-awal ini ada yang pengen disampaikan Pak. Menurut karena ini juga awal tahun Januari ini pertemuan kita nih sama para alumni yang udah ikut kelas ya, Pak Ryan tahun 2022. Mungkin ada iya kan. Biasa kan kalau apa ya trader atau investor kan dianggapnya adalah seorang peramal ya Pak. Bisa ngeramal betul. setahun ke depan. Ya, Mungkin ada isu biasanya yang ya. pengen diangkat Pak. Sebelum kita bicara mengenai isu yang mau diangkat, biasanya kita perlu melakukan review dulu. Sebenarnya kinerja kita dalam tahun kemarin itu seperti apa dalam portofolio investasi kita. Nah, mungkin yang pertama yang saya bahas ini tentunya bagi Bapak Ibu yang pernah join kepada kelas fundamental camp, biasanya setiap secara berkala dalam kelas itu selalu ada hasil screening yang akhirnya kita valuasi. Jadi kalau misalnya Anda yang belum pernah ikut join ke kelas fundamental camp, maka yang kita lakukan itu sebenarnya sederhana sekali, yaitu pertama kita lakukan screening, artinya tidak tidak mungkin kita harus membaca dari 740 perusahaan, 740-nya kita analisa laporan keuangan, yang kita akan sangat kesulitan sampai memvaluasi. Akhirnya kita menggunakan beberapa metode screening, sama seperti kita melakukan screening darah. Nah, dari screening tersebut kita akhirnya mendapat beberapa saham-saham kok kayaknya yang cukup menarik ya. Nah, menarik ini angle-nya banyak banget. Yang pertama mungkin kita suka cari dari best LQ45, entah 5 tahun, 10, 15, 20, 25. Misalnya dari LQ45, lalu kita bicara dengan membaca laporan keuangan itu sendiri, mungkin dari angle pendapatannya, dia bisa mengalahkan saingannya, lalu dari labanya. Nah, akhirnya kita biasa mendapatkan beberapa nama saham yang akhirnya kita mau effort untuk kita valuasi. Valuasi itu kegiatan menaksir harga saham ini pantasnya berapa. Ya, kalau hari ini mungkin yang lagi rame itu ada nama Gozali tiba-tiba menjadi sangat ngetrend dengan barang NFT yang nilainya adalah miliaran rupiah. Nah, kita harus bisa mengevaluasi kenapa wajahnya Mas Gozali ini bisa berharga miliaran rupiah gitu kan. Dasar angle-nya apa gitu. Nah, itu juga kita lakukan toh dalam saham, dan kalau saham tentunya dasar angle-nya adalah gimana sih dari laporan keuangannya. Nah, ada beberapa nama saham yang akhirnya saya bukan excited kali ya, karena ratusan persen kenaikannya yang akhirnya kita terima. Contoh yang pertama ya, kita langsung bahas saja. Jadi mungkin Bapak Ibu kok membahas historis? Iya, kenapa? Karena ketika kita tidak menguasai sejarah, kita juga tidak akan bisa menguasai masa depan. Itu selalu patternnya akan berbentuk seperti itu. So, yang pertama kita akan bahas dari Prodia. Nah, Prodia ini adalah salah satu yang terbaru dari yang kita dapatkan dari hasil screening di bulan Juni 2021. Nah, Juni 2021, Prodia, ini Prodia apa Adaro nih yang muncul nih? Prodia ya. Jadi dapat contekan, yang kedua ada kita mau bahas Adaro gitu ya. Prodia ini kita lakukan valuasi dengan menggunakan 6 metode valuasi. Ternyata
pada bulan Juni 2021, mari kita pergi ya, kita lihat dulu ya. Ini adalah diambil di Juni 2021 untuk Prodia. Kita pergi ke harga sahamnya pada bulan Juni. Mari kita kembali di bulan Juni 2021. Layar saya sudah muncul. Kita ke Prodia PRDA. Kita pergi ke Juni 2021 itu ada di area sini ya. Ini kita dapati harganya di 3.000 atau let's say paling pol di 4.000 ya. Berarti 3.000 sampai 4.000 rupiah. So, mari kita kembali lagi ke harga yang ada pada valuasi. Pada saat itu seluruh valuasinya sepertinya jadi sangat menarik ya. Karena lihat dari angka ini, harga Prodia divaluasi di 7.000 sampai 9.600. Dan di sini Prodia berada di 11.000, lalu di sini 33.000. Ini mungkin menjadi tidak terlalu perlu dibaca karena kenapa jadi besar begini kita tidak bahas di sini, tapi ini mungkin terlalu lebay gitu. Jadi melihat dari kondisi seperti ini sebenarnya ada satu potensial upside yang jauh sekali dengan melihat harga pada satu 3.000 atau 4.000. Nah, bila kita berkaca dari 3.000 4.000 pada saat itu dan melihat kondisi ini, maka disebut dengan kondisi under value dengan margin of safety dari sini saja itu sudah 50% dong. Nah, maka bila kita kembali ke harga valuasi yang present yaitu adalah pada saat ini, maka Prodia ada pada level 8.600 dan bahkan pernah mencapai level 10.000. Jadi target valuasinya sudah mulai sebagian tercapai loh. Dan di sini kita ternyata mendapatkan price range itu bila sampai sini saja kita fur 97%, dan bila dari level ini kita ambil paling agresif pernah 130%. Seperti itu. Jadi ini adalah satu review ya. Jadi pertama yang penting ya, kenapa kita harus mereview? Untuk memastikan dan memberikan kepercayaan diri bahwa apakah metode kita ini benar atau metodenya yang harus kita ganti. Itu penting sekali. Kenapa? Karena bicara masa depan kita harus menentukan metodenya untuk menentukan masa depan itu kan. Oke, ini adalah pertama Prodia. Lalu yang selanjutnya kita jadikan sebagai stock pick dan lebih jauh lagi itu ada dari ini juga. Ini muncul di Agustus 2020 yaitu adalah BSSR. Nah, BSSR itu di Agustus 2020 muncul dengan valuasi di 1.800. Ini mungkin jadi lompat-lompat ya, nggak apa-apa, di 14.000, 34, 2.800, 2.800 ya. Anggap saja yang berlebihan itu, anggap saja adalah metodenya tidak cocok pada saham ini. Anggap saja seperti itu dulu. Oke. Dan kembali lagi ketika kita di Agustus 2020, mari kita menengok ke Agustus 2020. Ke sahamnya adalah BSSR. Kita pergi ke BSSR di 3.720 saat ini. Kita ke Agustus 2020 itu ada Agustus, Juni, Juli. Kok hilang? Nggak ada Agustus ya? Ini apalagi libur Agustus di tahun itu. Kaisar Agustus lagi pergi gitu. Oh, oke. Okay. Ini dia. Di sini ya kira-kira ya. Ini di 1.300, 1.700. Nah, jadi kalau kita kembali dari kondisi yang sebelumnya, kita bisa melihat di valuasinya itu ada pada ini dia. Ini at par ya, dan ini ada nilai lebih, tapi cukup baik ya, kan masih ada nilai lebih tapi tidak mewah-mewah banget. Dan ini mungkin jadi terlalu berlebihan, tapi nilai-nilai yang selanjutnya mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan bahwa semua valuasi dengan kondisi saat ini berada pada potensi yang disebut under value gitu ya. Nah, begitu kita coba lihat lagi kembali pada kondisi pada saat ini gitu ya, untuk saham BSSR itu sudah ada di level sempat berada di
5.000 ya. Jadi kalau kita ambil kondisi tertingginya pun ke sini kita 100%, lalu ketika dari posisi ini kita sampai atas, kita pernah mendapat potensial upside sampai 200% gitu. Nah, ini kebetulan di era-eranya nilai ini juga menjadi sesuatu yang sudah tercapai target investasinya seperti itu. Bisa di hold sebagian atau di review kembali dengan laporan keuangan full year-nya di 2022 seperti itu. Nah, sudah 2, lalu satu lagi tentunya untuk melengkapi adalah satu saham yang juga gede, itu kita valuasi terakhir muncul di valuasi kita, di screener kita adalah Januari. Pada saat itu valuasinya menarik ya, terlalu jauh kalau dihitung dari kondisi price earning ratio-nya dibandingkan harga laba bersihnya itu kecil sekali gitu ya. Di sini terus nilai selanjutnya adalah pada level harga saham yang memperhitungkan dividen di 1.300, tapi untuk melihat secara laporan keuangan dengan discounted cash flow-nya dia di 4.000. Nah, coba kita perhatikan pada pergerakan Adaro. Di Adaro itu dari Januari, mari kita coba lihat di Januari sebentar ya. Di Januari kayak lagu ya. Oke. Ini Adaro start dari Januari 2021 itu kita tengah membaca di area 2021 di sini berarti. Iya, berarti di area ini. Iya. Apakah menjadi sesuatu yang juga jelek? Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat dari titik tertingginya 49%, sampai dengan kondisi hari ini sempat kemarin sampai dengan level 65%. Dan targetnya dari valuasi Adaro dengan menggunakan valuasi discounted cash flow itu masih punya ruang, dan tinggal kita review kembali dengan laporan keuangan. Jadi kenapa kita mengawali dengan melakukan yang namanya review? Karena pertama membuat kita jadi sedikit bertambah pede bahwa metodologi yang kita gunakan itu baik dan bisa menghasilkan. Nah, tinggal selanjutnya bagaimana kita bisa memilih pada saham-saham yang ada dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi yang pertama harus kita perhatikan, biasanya di awal tahun seperti ini saya selalu mempertimbangkan yang namanya sektoral seperti itu ya. Lalu sektoral yang akan liar itu di tahun ini masih tentunya akan didominasi dengan yang ada bau-bau teknologinya. Dan bau-bau teknologi ini banyak saham-saham yang berbau teknologi ini yang valuasinya mulai tidak bisa terbaca dengan yang namanya laporan keuangan. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Karena ini tidak lagi relevan dengan metode strategi analisa fundamental dengan membaca laporan keuangan seperti gaya Benjamin Graham. Itu tidak lagi relevan karena mereka menggunakan namanya proyeksi pertumbuhan yang bisa dia dapatkan. Ya, itu mungkin yang perlu kita perhatikan ya dari emiten, terutama untuk emiten berbasis teknologi yang akan semakin banyak nih masuk ke kita dari 2022 ke depan ini ada banyak karena ada banyak kemudahan yang dibuat, dan sepertinya juga Tokopedia akan melakukan perhelatan juga di tahun ini. Jadi akan ada besar market cap yang masuk ke area teknologi, dan please be careful pada saat itu. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim.
Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.